Oke rekan-rekan, pada sesi ini saya ingin membahas satu topik tentang yang namanya no cross-lining. Oke, ini satu topik yang namanya no cross-lining ya. Nah, sebenarnya di depannya dikasih no ya, no cross-lining. Nah, sebenarnya pertanyaan adalah apakah no cross-lining itu penting ya dalam membangun satu bisnis jaringan ya. Nah, kita harus paham dulu yang namanya arti daripada crossline. Apa itu crossline ya? Mungkin saya jelaskan itu dulu. Nah, yang namanya crossline ya, crossline itu adalah seperti ini. Contoh misalnya Anda di sini ya. Anda membangun dua jaringan di grup A dan di grup B, betul ya? Artinya ada grup A dan grup B. Nah, kalau kita bicara crossline besar, itu bicara yang namanya jaringan A dengan jaringan B itu crossline, beda jaringan, walaupun satu induk, tapi beda jaringan. Nah, ini namanya adalah crossline, betul? Nah, kalau si A membangun lagi di bawah, misalnya ada A1 di sini, ada A2 di sini. Nah, artinya apa? Artinya A1 dengan A2 adalah crossline. Nah, sedangkan B misalnya membangun seperti ini, B1 misalnya, dan misalnya di sini ada B2. Nah, otomatis B1 dan B2 adalah crossline, dan kedua ini adalah crossline dengan ini dan ini. Jadi artinya ini adalah pemisahnya, pembatasnya ya jaringan ini. Secara bisnis mereka tidak ada hubungan apa-apa, tidak menghasilkan apapun yang menguntungkan satu dengan yang lain secara bisnis ya, secara income, oke, tidak menguntungkan satu dengan yang lain. Jadi apapun terjadi dalam jaringan ini ya, dan apapun terjadi dalam jaringan ini berdampak kepada mereka semua dalam jaringan ini dan juga kepada orang ini yang di atasnya, tidak kepada crossline-nya. Oke? Jadi itu namanya adalah crossline. Nah, penting nggak sih kita namanya mempraktekkan no crosslining dalam bisnis jaringan? Oke? Nah, saya kasih contoh seperti ini. Sebenarnya no crosslining itu adalah menurut saya penting dalam hal tidak membahas bisnis. Tapi kalau bicara masalah pertemanan, kira-kira berteman, makan bareng, lunch bareng, atau apapun, misalnya katakanlah mungkin pulangnya bareng karena memang rumahnya satu tujuan, daerahnya misalnya, it's okay, it's fine, nggak jadi masalah ya. Tapi bicara masalah bisnis, Anda perhatikan di sini, misalnya contoh, ya. Ini saya ambil satu case, karena case-nya itu terlalu banyak, case by case itu nggak bisa dibahas dalam waktu singkat, jadi saya cuma ambil satu case aja. Nah, saya ambil contoh begini, misalnya contoh, Anda di sini, Anda ketemu si A, ketemu si B, atau taruhlah kita bicara orang baru, ada si D di sini, ada si E di sini. Nah, pada saat D ya dan E, itu kan Anda undang ke pertemuan. Kebetulan si D adalah orang yang sudah bergabung 1 tahun lamanya. Sedangkan si E baru 3 hari lamanya. Pas ada pertemuan, Anda undanglah dua-duanya. Nah, si E karena baru join, dia excited, semangat sekali. Dia bilang apa? Yes, ini bisnis bagus, saya bisa berubah hidup dari bisnis ini. Pokoknya saya akan fokus di bisnis ini. Diundanglah ke pertemuan, dia datang ke pertemuan dengan semangat, betul nggak? Nah, begitu di pertemuan, ketemu begitu banyak orang, ramai, betul nggak? Nah, ketemulah sama si D ini, yang D sudah 1 tahun itu vakum, nggak jalanin bisnisnya, bahkan nggak pernah prospek orang, bahkan 1 orang pun belum pernah disponsorin sama D. Si D, entah mungkin alasannya males, alasannya sibuk, atau alasannya apalah, apapun itu alasannya, yang jelas D tidak aktif selama 1 tahun. Artinya D tidak tahu progres atau perkembangan bisnisnya dan networknya dan bagaimana, dan dia tidak tahu artinya yang namanya no cross-lining sama sekali, nggak ngerti, pokoknya blank total deh ya. Ketemu di pertemuan D sama E, ketemu, namanya siapa, saling salaman, saling kenalan, betul nggak? Nah, begitu saling kenalan, ternyata tahu, oh upline-nya sama, Anda adalah upline-nya mereka sama-sama. Oh, kamu diundang sama ini, oh iya saya juga diundang sama ini. Wah, luar biasa dong, kita upline-nya sama. Wah, luar biasa. Datang si E semangat. E bilang apa? Iya nih, saya bisa berubah hidup di sini. Pokoknya ini bisnis the best deh pokoknya. Begitu dia mulai ngomong, namanya orang ngomong kan kelepasan aja, betul nggak? Orang kan nggak kepikiran mesti ngomong, mesti orang, namanya orang baru dan orang yang nggak pernah aktif kan nggak pernah tahu batas mana yang boleh ngomong dan tidak boleh ngomong, betul nggak? Nah,
Misalnya si E nanya si D, kamu udah berapa lama di bisnis ini, D? Si D jawab ya, jawab dengan jujur, ya, jawab dengan jujur ya. Oh, saya sudah 1 tahun di bisnis ini. Wih, hebat dong kamu, D. Si E bilang, udah 1 tahun di bisnis ini. Langsung si D bilang, iya, sudah 1 tahun. Wah, hebat dong, jaringan kamu sudah berapa banyak? Datang si E nanya. Si D jawab, belum ada, 0, 1 orang pun nggak ada. Hah? Kan mulai shock dia, udah 1 tahun nggak ada orang. Mulai shock nggak si E? Loh, income kamu berapa? Ya belum ada, orang nggak ada jaringan, ya belum ada income, betul nggak? Nah, si D jawabnya dengan jujur, betul nggak? Dengan polos aja, karena nggak ngerti apa-apa, karena nggak ngerti konsep no cross-lining, betul nggak? Makin shock nggak kira-kira? Si D udah 1 tahun, belum ada income, belum ada jaringan. Wah, gimana nih? Pertanyaan saya, kira-kira mulai self-talk nggak? Mulai nggak namanya dia ada self-talk? Pertanyaan saya, self-talk-nya adalah apa? Umumnya apa? Umumnya adalah negatif. Wah, kayaknya saya dijebak nih. Jangan-jangan sama Anda di sini. Saya kejebak di sini. Wah, ini si D udah 1 tahun, belum ada income, belum ada jaringan. Padahal si E kagak tahu. Si D ini sudah 1 tahun mau dipaksa jalan, kagak mau jalan. Walaupun dipaksa pun nggak mau jalan sampai hari ini. Kebetulan pas diundang, pertama kali datang di pertemuan. Ketemu sama si E, orang yang baru. Kagak ngerti sama-sama, istilahnya sama-sama 0, betul nggak? Bedanya ini sudah 1 tahun, ini baru 3 hari. Energinya masih high, ini energinya udah nggak ada, betul nggak? Nah, dia kagak tahu bahwa ini sudah setengah mati nih diundang. Mau diangkat-angkat, mau disuruh jalan, suruh dorong, bagaimana setengah mati. Kebetulan ketemu hari pertemuan 1 tahun kemudian. Oke? Nah, yang terjadi sama si apa? Dia mulai berpikir negatif, betul nggak? Dia mulai self-talk, wah, artinya saya ditipu nih sama Anda, betul nggak? Sama Anda nih, sama Anda akan merasa, orang akan merasa, oh Anda tipu, betul nggak? Nah, pada saat sudah seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mentalnya dia kena, betul? Yang terjadi apa? Cross-lining akan berdampak kepada apa? Kepada efek psikologisnya dia. Ini yang terjadi. Makanya kenapa sebenarnya yang namanya no cross-lining itu penting. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak ada maksud untuk membunuh orang lain bisnisnya, betul nggak? Dia sama sekali nggak ada maksud mau membunuh bisnisnya. Sama sekali nggak ada niat kok. Cuma hanya berteman biasa, ngobrol biasa, betul nggak? Hanya diskusi aja, ditanya dia jawab, betul nggak? Ya kan? Tapi lihat nggak imbasnya kepada si E? Tiba-tiba besok si E sudah datang training, udah kagak muncul lagi. Karena merasa ditipu. Gara-gara apa? Self-talk negatif. Betul rekan-rekan? Betul Bapak Ibu? Inilah yang sering terjadi dalam bisnis jaringan. Makanya saya sudah lihat begitu banyak jaringan besar-besar. Gara-gara ini ngomong. Akibatnya apa? Akibatnya jaringannya mereka hancur. Nggak ada sisa sama sekali. Bahkan puing pun nggak ada. Percaya nggak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara hanya sebatas ngobrol biasa. Loh, ngobrol kan kok salah Pak? Enggak, ngobrol tidak salah. Tapi tidak perlu bahas masalah bisnis masing-masing. Ada satu istilah, mind your own business. Bapak Ibu perhatikan, yang namanya McDonald tidak mungkin tutup tokonya, pergi bantu Kentucky Fried Chicken buat jualan ayam goreng, betul nggak? Dan sebaliknya Kentucky Fried Chicken tidak mungkin tutup tokonya, pergi bantu McDonald untuk jualan burgernya, walaupun ownernya saling kenal. Tapi mereka urus bisnis mereka masing-masing, betul nggak? Mereka tidak ikut campur dalam hal, bahkan diskusi tentang bisnis pun tidak hanya sebatas ngobrol, hai apa kabar, sehat dan sebagainya, that's it. Tidak tanya bisnis, tidak tanya apapun, betul nggak? Gara-gara apa? Namanya itu cross-lining.
Makanya mereka pun praktek yang namanya no crosslining, betul nggak? Oke, mungkin mereka memandang dari jauh, nggak jadi masalah. Kenapa? Bisa cari inspirasi, betul nggak? Sama kayak saya dokter, saya praktek satu gang, saya di ujung kiri, yang satu di ujung kanan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita duduk ngerumpi, ngobrol? Tidak, betul nggak? Menjadi persaingan bisnis, betul nggak? Saya di sini ada porsinya saya, dia di sana ada porsinya dia. Artinya apa? Kita akan bersaing secara sehat, betul nggak? Betul? Ya kan? Sama hanya dengan di sini. Anda akan bersaing secara sehat. Anda mau berteman, boleh. Anda mau yang namanya duduk makan, ngobrol bareng, boleh. Tapi no business talk sama sekali. Itu pesan saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau Anda mau jaringan Anda sehat, Anda mau jaringan Anda besar, Anda harus praktekkan no cross-lining dari kecil, dari 1, dari 2, dari 3, 4, dan seterusnya. Kalau Anda praktekkan cross-lining, Anda mulai cross-lining ke sana sini, percaya sama saya, sudah terlalu banyak jaringan yang cross-lining dan hari ini habis semua, rontok semua, tidak ada satupun yang tinggal dari jaringan begitu besar-besar. Makanya ada satu senior saya bilang begini, saya masih ingat kalimat yang senior saya bilang, tapi Pak, rumput tetangga itu hijau dan subur Pak kelihatannya. Saya bisa belajar sama dia. Tapi senior saya bilang apa? Senior saya bilang begini, ya rumput tetangga selalu kelihatan hijau dan lebih lebat dan lebih subur. Tapi kalau hujan, banjir juga. Artinya apa? Ada masalah juga, betul nggak? Walaupun kelihatan subur, betul nggak? Makanya kenapa? Lebih baik Anda uruslah dapur Anda masing-masing. Uruslah lapak Anda. Ini adalah lapak Anda masing-masing. Uruslah lapak Anda ke bawah. Anda tidak perlu urus lapaknya upline, Anda tidak perlu urus lapaknya crossline, Anda tidak perlu tahu urusan upline bagaimana, bisnisnya upline bagaimana, tidak perlu tahu. Anda tidak perlu tahu crossline punya bisnis bagaimana, tidak perlu tahu. Yang Anda perlu tahu hanya cuma Anda ke bawah, Anda ke bawah, Anda ke bawah. That's it. Kalau Anda mau jaringan Anda sehat, Anda mau jaringan Anda long term, ingat ya, long term. Dan Anda juga mau tim Anda mempraktekkan namanya no crosslining, harus mulai dari Anda. Sekarang saya kembalikan sama rekan-rekan. Menurut rekan-rekan, no crosslining itu penting nggak? Kalau kata saya, sangat penting. Anda boleh berteman, Anda boleh ngobrol, Anda boleh makan lunch bareng, Anda boleh pulang satu arah kalau memang arahnya satu arah, silakan. Tapi perhatikan baik-baik, harus jaga no business talk. Oke? Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.